Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di pagi ini saya buka berita, lagi banyak banget ini soal wisuda ya. Soal wisuda anak TK, SD, SMP, dan juga SMA. Ya, sebelum gua perlihatkan ini beberapa timeline ya dari berita di koran atau di media elektronik. Gua komentar dulu sedikit tentang hal ini karena memang kemarin dan beberapa hari yang lalu ya ini rame dibicarakan di jagat maya terkait dengan wisuda TK, SD, SMP, dan juga SMA ini. Gua melihatnya dari sisi orang tua saja ya, posisi orang tua, bahwa secara umum memang wisuda itu memberatkan karena banyak sekali biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua hanya untuk wisuda. Nah, sedangkan yang gua tahu sih sebenarnya wisuda itu kan baru-baru ini aja setelah maraknya sekolah internasional yang ada di Indonesia, sehingga sekolah-sekolah di kota ya merebak ke daerah sampai ke kampung-kampung sampai ke pelosok-pelosok sekarang ikut-ikutan mengadakan acara wisuda ya. Dan bukan cuma sekolah-sekolah menengah ya, bahkan sekarang sampai di SD dan juga TK gitu, bahkan PAUD itu sendiri, waduh, emang sangat sangat di satu sisi ya prihatin juga sih, kenapa sih yang kayak gini menjadi sebuah budaya gitu ya. Ya kalau misalnya itu difasilitasi oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah ya nggak masalah, tapi kan selama ini biaya itu dibebankan kepada orang tua gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagi orang tua yang seperti gua misalnya yang punya anak lebih dari satu ya, dua, tiga ya, apalagi mungkin yang bisa punya anak yang banyak gitu, sementara semuanya harus sekolah, wisuda dari anak-anaknya ya, dari berbagai tingkatan gitu. Sedangkan kalau kita mengenal pada zaman lama ya, bahwa wisuda ini kan hanya dikenal di perguruan tinggi saja sebagai akhir dari seorang anak itu menyelesaikan pendidikannya gitu, dia sudah akan terjun ke masyarakat. Tapi sekarang baru sekolah setahun 2 tahun aja di TK sudah ada wisuda ya. Jadi secara umum ya, secara umum memang itu sangat memberatkan orang tua. Baik, gua baca beberapa, gua liatin aja ya, karena sudah paham kemana arahnya gitu ya. Jadi gue liatin aja, untuk bacanya silakan teman-teman baca saja di beberapa media pada hari ini ya, pada tanggal 16 Juni ya 2023 ya. Ya. Bahkan mungkin berita-berita dari beberapa hari yang lalu juga ini sudah banyak mengemuka ya. Termasuk ini republika.co.id ini kemarin menulis salah satu berita tentang ini berjudul "Pengamat Istilah Wisuda Tak Tepat Disematkan untuk TK sampai SMA" ya. Karena memang istilah wisuda itu sendiri kan adanya untuk perguruan tinggi ya. Tuh, kemudian di sini ada picture yang menulis di dalamnya atau ada tulisannya, "Kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah saja. TK, SD, SMP, dan SMA tidak perlu wisuda." Ya. Jadi ini ya merupakan suara dari kebanyakan masyarakat pada saat ini ya, dimana kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan pelulusan bagi anak-anak didik kita ya. Kemudian kita lihat oke. Baik, gua baca dikit. Republika.co.id Sleman. Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengkritisi pelaksanaan wisuda di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP ya.
hingga sekolah menengah atas atau SMA. Ia pun sepakat kegiatan tersebut tidak perlu dilakukan. Oke, ya. Silakan teman-teman dicek aja sendiri. Kemudian yang kedua, cek di suaramandiri.co. Pada hari ini menulis judul gegeran soal wisuda TK sampai SMA memberatkan orang tua. Nadiem Makarim kena sentil. Kemendikbud buka suara. Ya. Gue baca satu kalimat ya. Jakarta, acara wisuda yang banyak digelar mulai dari TK sampai siswa SMA bikin heboh. Acara wisuda TK sampai SMA ini dinilai memberatkan orang tua. Ya. Itu di suaramandiri.co. Oke. Kita lihat pada hari ini di cakrawala.co. Wakil Bupati Blitar. Acara wisuda lulus sekolah sederhana saja, tapi bermakna. Jangan memberatkan orang tua. Bapak. Kalau masih ada, pihak sekolah ini sangat kreatif ngadi-ngadinya gitu. Ya. Jadi lebih baik dihilangkan saja kayak dulu Pak. Nggak usah pakai acara sederhana-sederhananya. Kalau sederhana-sederhana ya sederhana aja acara kenaikan gelas kayak dulu. Ya. Itu akan lebih menyelamatkan kayaknya Pak. Lebih baik juga kalaupun memang ada dana-dana mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Ya. Oke, di Prambors FM. Prambors menulis, ini kemarin ya, bukan hari ini, tapi yang jelas ini beritanya sama untuk yang kemarin. Dianggap beratkan biaya, warga minta Kemendikbud larang wisuda TK sampai SMA. Saya baca satu paragraf ya. Media sosial tengah diramaikan dengan diskusi tentang wisuda anak sekolah. Melansir Liputan 6, seorang warganet menyoroti anak TK, SD, SMP hingga SMA yang harus mengikuti acara wisuda di hari kelulusannya lewat unggahannya di Facebook. Kembalikan wisuda hanya untuk lulus kuliah saja. TK, SD, SMP, SMA tidak perlu. Bikin pusing orang tua aja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tulis seorang warganet di grup Facebook dengan nama Lahmerbun, melansir Liputan 6, Kamis 15 Juni 2023. Ya. Baik, kemudian ini di Kumparan ya. Ini kumparan.com. Menulis kemarin ya, ini kemarin beritanya di Pandangan Jogja ya. Dewan Pendidikan DIY, tak ada urgensi wisuda di TK dan SD. Kampus saja tak wajib. Ya. Kampus saja tidak wajib untuk wisuda. Apalagi TK, SD. Oke, gua baca ini satu paragraf ya. Dalam beberapa hari terakhir ini, ramai protes masyarakat di media sosial terhadap diselenggarakannya wisuda di level TK, SD, SMP, sampai SMA. Hal itu dinilai semakin menambah berat beban orang tua. Mengingat orang tua juga harus memikirkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anaknya di jenjang selanjutnya. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya orang tua ini selain dari memikirkan bagaimana dia meluluskan, tapi memikirkan juga bagaimana dia memasukkan ke jenjang berikutnya. Harusnya ini kan dipikirkan dari dulu ya, jangan sampai meledak kayak gini nih oleh pemerintah ini. Di Antara News Jabar, Bupati Cianjur minta wisuda sekolah tidak beratkan orang tua. Harus ada aturan kalau begitu Pak. Ya, aturan. Karena soal beratkan atau tidak memberatkan ini akan berbeda-beda Pak, tergantung dari kondisi ekonomi si orang tua yang bersangkutan. Bisa saja bagi Bapak tidak memberatkan, bagi saya memberatkan. Atau bagi orang tua yang lainnya tidak memberatkan, bagi si A tidak memberatkan, bagi si B memberatkan, bagi si C tidak memberatkan, bagi si D memberatkan. Jadi tidak sama Pak. Jadi bahasa tuh kalau menurut saya tuh diperjelas saja ya. Jangan ada bahasa-bahasa yang rancu begini, karena masalah memberatkan atau tidak memberatkan itu akan relatif bergantung kepada orang tuanya ya. Tapi kalau misalnya ada regulasi yang jelas, udah dilarang aja udah semuanya
gitu ya. Kecuali Bapak, kecuali kalau ya, wisuda-wisuda tersebut dibiayai oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Itu lain lagi urusannya. Tapi kalau dibebankan kepada orang tua dengan bahasa jangan memberatkan, ya itu artinya larang aja udah. Kita ke Tribuns, Bangkapos ya. Bangkapos.com menulis hari ini heboh wisuda TK sampai SMA memberatkan orang tua. Nadiem Makarim kena sentil, Kemendikbud buka suara. Oke, kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah. TK, SD, SMP, dan SMA tidak perlu wisuda. Kemudian di radarbogor.id juga menulis hal yang sama ya. Kemendikbudristek diminta larang wisuda di tingkat TK SMA memberatkan orang tua. Ini kemarin ya. Kemudian di fifa.co.id memberatkan, wali murid minta Menteri Nadiem hapus acara wisuda TK sampai SMA. Saya tahu apakah wisuda ini tadinya memang ada aturan atau bagaimana ya, atau memang ini hanya inisiatif saja dari sekolah-sekolah atau bagaimana ya, kita tidak tahu. Masih banyak berita-berita yang berkaitan dengan hal ini di kemarin dan hari ini ya, di tanggal 15 dan 16 Juni ini. Kalau gue sih ngambil kesimpulan bahwa memang acara wisuda ini daripada manfaat yang diambil ya oleh anak-anak dan juga oleh orang tua, lebih banyak ke memberatkannya. Jadi bisa jadi juga mungkin Pak Menteri ini memikirkan yang lain supaya anak-anak ini tetap semangat tanpa harus menggunakan pakaian-pakaian toga gitu. Atau bisa saja Pak Menteri menyediakan fasilitasnya kepada setiap sekolah untuk digunakan setiap tahun. Itu jadi jangan kemudian setiap tahun anak-anak harus ke sana kemari nyari sewaan gitu ya, dan ini sangat mengganggu sekali sebenarnya. Baik, itu berita-berita yang terkait dengan yang lagi heboh di media sosial tentang wisuda anak TK, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi silakan aja teman-teman untuk membukanya seperti apa, karena tidak mungkin video pendek ini dibacakan satu persatu. Demikian, salam pintar, salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.